Nah, kita masih kasih kesempatan, ya kan? Betul apa enggak? Masih kasih kesempatan kan? Nah, kalau begitu, wahai Bapak Prabowo yang kami cintai, dengarkanlah suara kami, ya. Kalau Bapak dikelilingi orang-orang yang tidak memperbolehkan kami mendekati Bapak, Bapak dong dekati kami. Tanyakan apa yang diinginkan oleh bangsa ini. Betul enggak betul? Ya, putuskanlah hubungan dengan si Mulyono itu. Walaupun saya nggak boleh loh ngomong Mulyono, dimarahin Bang Egy. Mulyono itu memang diinginkan beliau supaya kita manggil beliau begitu karena nama dari pemilik ijazah yang dia kuasai pada hari ini begitu, ya. Nah, lalu saya tanya, ibu yang cantik-cantik, gagah perkasa, bapak-bapaknya, TNI kita yang hebat-hebat, apakah Anda bersedia dipimpin oleh Wapres Fufu Fafa itu? Kalau saya mohon maaf ya Pak, ini bukan soal rasis, bukan soal menghina, bukan, nggak cocok ya. Dari caranya saja sudah haram konstitusi, masih tetap juga dilantik, padahal harusnya dia diproses begitu. Nah, mudah-mudahan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan akan bisa membuat ini menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan kita, makzulkan Fufu Fafa, betul? Saya sudah mulai curiga sejak ada teman di sebuah WA group menampilkan, loh ini di provinsi ini sama provinsi ini jagoannya Jokowi menang 5,58% dengan 58%. Ini kok seperti angka sakti. Lalu saya penasaran, saya lihat itu data di situ KPU ya. Ternyata pertama yang saya kaget adalah saya akses tadi malam sekitar jam 10 malam. Itu di 6 provinsi yang saya amati, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, 5 ya. Itu data yang diuploadnya masih banyak yang belum diupload. Ibu-ibu bisa merasakan bagaimana ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang katanya gratis, katanya untuk rakyat, katanya untuk kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Faktanya, ibu bapak sekalian, banyak saudara-saudara kita yang tidak punya handphone, tidak mengerti IT, dipaksa untuk ngerti hanya untuk berobat. Mereka sudah lelah dengan penyakit mereka, mereka sudah lelah dengan kesakitan mereka, belum lagi hidup yang semakin membuat kita semua menjerit. Bahkan bukan kaum-kaum yang di bawah saja, kita orang yang menengah pun sekarang banyak yang akhirnya jatuh miskin. Bahkan teman-teman saya yang menengah ke atas, banyak perusahaannya yang bangkrut. Karena kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia sepertinya tidak lagi menjadi prioritas di negara ini. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Oh bukan, itu acaranya Bang Refli ya. Ini yel-yel saya sendiri nih, walaupun sudah milik umat ya. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Pastinya belum Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Saya ingin mengangkat pada kesempatan kali ini kan judulnya Silat Bang, silaturahmi tokoh bangsa terdiri dari ulama, purnawirawan, politisi, akademisi, aktivis, advokat dan emak-emak, lengkap semua. Jadi dalam perjuangan kita ini sudah lengkap. Tapi mengapa perjuangan kita ini tidak maju-maju? Ya, bukan berarti mengecilkan, tapi seperti belum ada arah yang pasti. Betul atau tidak? Ya, nah Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
ada tulisan yang sangat bagus dari Bapak Sutoyo Abadi. Saya patut untuk mengangkat kisah beliau ini ya, tulisan beliau ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini ada Mas Dono nggak di sini ya? Ini Mas Dono ini benar-benar merupakan bodyguard kami nih, penjaga kami selama kami berjuang di Solo ya. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, kemudian Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi, ketiga organisasi tersebut berpadu, kami membulatkan tekad untuk berangkat ke Solo. Ya, mungkin ibu-ibu sudah melihatlah videonya ya. Iya, bukan untuk gagah-gagahan Pak, tetapi kami tinggalkan dapur kami demi apa? Demi menunjukkan kepada bangsa ini seperti yang disampaikan oleh ayahanda kita, tokoh bangsa kita M. Nasir. Dia mengatakan apa? Terus berdayung supaya tidak mungkin arus membuat kita hanyut. Ya, ini bagian dari mendayung ini. Acara ini diselenggarakan oleh Bang Refli dan kawan-kawan, mengumpulkan 100 tokoh, menyebutnya dengan nama Silat Bang. Ini adalah merupakan upaya untuk mendayung supaya kita tidak sampai hanyut. Ya, jangan mengira bahwa kita ini sudah sampai di tepi pantai. Kita ini masih berada di arus yang kuat. Betul atau tidak? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira judul Adili Jokowi Makzulkan Fufu Fafa. Dalam tulisan Pak Sutoyo itu mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Dia mengutip tulisan lagi dari Profesor Hafid Abbas, yaitu Bajingan Politik dan Idealisme Akademik. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang Benito Mussolini, ya Benito Mussolini mengundang orang-orang tokoh-tokoh Afrika, Ethiopia ya, di Afrika Timur yang sudah membantu dia dalam menjajah atau mengambil kedaulatan rakyat Ethiopia. Orang-orang yang sudah membantu ini diajak ke dalam sebuah pesawat untuk melakukan joy flight atau penerbangan yang mengasihkan, penerbangan yang pokoknya endul lah begitu ya. Nah, para tokoh-tokoh Ethiopia ini mengira bahwa mereka itu diundang dalam rangka untuk dihargai jasa-jasanya yang sudah membantu Benito Mussolini menguasai Ethiopia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi di atas pesawat, Benito Mussolini menyuruh ya pasukannya agar menjatuhkan setiap orang-orang Ethiopia tersebut dari atas pesawat tanpa menggunakan parasut. Artinya orang-orang itu dibuang satu persatu. Ngeri nggak tuh Bapak Ibu sekalian? Ketika ditanya oleh para katakanlah pembantunya, mengapa Bapak lakukan itu terhadap orang yang sudah membantu perjuangan Bapak? Apa kata Benito Mussolini yang pasti bukan orang yang baik ini? Dia mengatakan, kalau kepada bangsanya saja dia berkhianat, maka apalagi kepada Italia. Ya, kita tahu Benito Mussolini dari Italia. Beginilah sifat dan karakter seorang pengkhianat Bapak-bapak Ibu sekalian. Pengkhianat itu berjiwa barbarian. Dalam dirinya tidak ada batasan etika dan tidak ada batasan moral, apalagi batasan hukum. Ya, nah ini kita bicara soal Joko Widodo. Saya ingin menyatakan, apakah Ibu setuju, Bapak setuju mengatakan bahwa beliau ini masuk dalam kategori bajingan politik? Setuju atau tidak? Berani atau tidak untuk mengatakan demikian? Kalau begitu kemana pergerakan kita ini ya? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Saya katakan tadi, bajingan politik itu tidak mempunyai standar moral, etika, apalagi hukum. Mereka selalu berkubang di dalam apa yang disebut dengan culture of conformity. Jadi mereka ini selalu berkompromi, bahkan menawarkan dirinya seorang perempuan nakal kepada para oligarki. Ya, mereka sediakan saudara-saudaranya untuk disakiti demi tercapainya tujuan mereka. Nah, oleh karena itu, jika seorang Benito Mussolini yang pastinya adalah penguasa yang tidak baik mengatakan bahwa seorang pengkhianat itu tidak baik, apalagi kita yang sudah tahu dan kita orang-orang baik yang tidak ingin dikhianati. Betul? Jadi dalam tulisan Pak Abadi Sutoyo menyatakan, sekali mempunyai perilaku pengkhianat akan selamanya menjadi perilaku pengkhianat. Yang kedua Pak Ibu sekalian, saya sering dalam orasi saya mengatakan, mengutip dari apa yang ditelusuri oleh Tempo. Tempo mengatakan apa dalam bocor alus ya? Siapakah Jokowi? Jokowi itu adalah orang yang telanjang di siang hari bolong.
Siapakah Jokowi itu? Jokowi itu adalah pencuri di siang hari, pencuri di hari siang. Siapakah Jokowi itu? Ada 3 ya kalau nggak salah. Adalah orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Ya, kalau kita bicara soal bertelanjang di tengah jalan, berarti hal memalukan pun dilakukan walaupun dilihat oleh semua orang. Dan hebatnya apa? Apakah dia dihukum? Tidak mampu dihukum sampai hari ini. Kalau bicara soal pencurian, berarti orang ini jago untuk mengambil hak-hak rakyat. Betul? Apakah dia dihukum? Tidak dihukum. Dan yang ketiga, lantang menjual pepesan kosong. Pepesan kosong itu bisa diartikan janji-janji politik yang tidak satupun dipenuhi, ya, yang tidak satupun dia tepati. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Nah, oleh karena itu, terakhir saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Kita berjuang sudah hampir beberapa tahun ya. Kita ini sebelum jadi pendukung Pak Anies, kalau ada yang mendukung Pak Anies ya, kita pendukung siapa? Pendukung Pak? Jangan malu-malu, sebelum mendukung Pak Anies kita pendukung siapa? Pendukung Pak Prabowo ya. Tentu dengan kondisi bahwa beliau adalah antitesa dari Joko Widodo. Kapan kita berubah? Ketika dia menyatakan Jokowi adalah gurunya, kan begitu ya. Waktu berlalu, Pilpres terjadi. Kita tidak menyatakan bahwa itu pilpres yang jujur. Kita tahu betul bansos berjalan, ya, kecurangan-kecurangan terjadi, kita tahu betul. Tapi seiring waktu berjalan, kita tahu bahwa pemimpin Indonesia harus ada. Indonesia wajib ada pemimpin. Lalu Indonesia yang masyarakatnya baik ini, ya, sangat ramah tamah, pemaaf dan gampang pelupa ini, melupakan semua kejadian. Sampai kita mengatakan kalau ada dosanya kita maafkan dah. Yang penting Indonesia ada yang memimpin dan dia berubah, betul atau tidak? Tapi apakah itu akan terjadi? Wallahu alam bisawab. Namun awal-awalnya sudah terasa yang gak enak. Misal, apakah pantas seorang presiden mendatangi mantan presiden yang boleh dibilang kekuasaannya sudah tidak ada apa-apa lagi? Ya, ini nggak pantas. Saya malu sebenarnya, terus terang saya mengatakan, ya kan? Lalu pantaskah Sri Mulyani Indrawati yang sudah boleh dikatakan malang melintang dalam dunia ekonomi Indonesia, bahkan turut memporak-porandakan ekonomi, masih dipilih juga menjadi Menteri Ekonomi? Untuk apa Ratu Palak ini dipilih kembali, betul atau tidak? Nah, jadi banyak hal-hal yang tidak sesuai. Bahkan terakhir kemarin dalam perjalanan ke luar negeri, mohon maaf ya Bu, saya ini punya jiwa untuk senantiasa mengkoreksi. Jadi jangan diapa-apain, orang mengkoreksi kok sayang pada negara ini gitu. Kita sudah agak slip of tongue ya, ketika 9 dash line yang sekarang sudah menjadi 10 dash line itu kok ada kesempatan untuk dibicarakan. Ini fatal sekali. Nah, mungkin apakah ini kesalahan dari Menteri Luar Negeri kita yang masih muda itu, nggak ngerti lah ya. Nah, semoga Pak Ibu sekalian, memang waktunya belum 100 hari. Nah, kita masih kasih kesempatan, ya kan? Betul apa enggak? Masih kasih kesempatan kan? Nah, kalau begitu, wahai Bapak Prabowo yang kami cintai, dengarkanlah suara kami, ya. Kalau Bapak dikelilingi orang-orang yang tidak memperbolehkan kami mendekati Bapak, Bapak dong dekati kami. Tanyakan apa yang diinginkan oleh bangsa ini. Betul atau betul? Ya, putuskanlah hubungan dengan si Mulyono itu. Walaupun saya nggak boleh loh ngomong Mulyono, dimarahin Bang Egy. Mulyono itu memang diinginkan beliau supaya kita manggil beliau begitu karena nama dari pemilik ijazah yang dia kuasai pada hari ini, begitu ya. Nah, lalu saya tanya, ibu yang cantik-cantik, gagah perkasa, bapak-bapaknya, TNI kita yang hebat-hebat, apakah Anda bersedia dipimpin oleh Wapres Fufu Fafa itu? Kalau saya mohon maaf ya Pak, ini bukan soal rasis, bukan soal menghina, bukan, nggak cocok ya. Dari caranya saja sudah haram konstitusi, masih tetap juga dilantik, padahal harusnya dia diproses begitu. Nah, mudah-mudahan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan akan bisa membuat ini menjadi pintu masuk untuk mencapai tujuan kita, makzulkan Fufu Fafa, betul? Saya kira demikian saja. Nanti kalau saya nambah lagi bisa roboh pula ini kan. Berapa orang mesti mengeluarkan uang lagi nih. Saya silakan waktu saya untuk kakak saya Pak Sugeng Waras lewat Bang Refli Harun. Demikian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bang Refli. Sebenarnya saya tidak tahu ya kalau ini ada kesempatan untuk bicara. Baik.
Merdeka! 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 Yuk semangat lagi ya, walaupun udah siang, maaf saya terlambat karena saya sebenarnya bukan ASN, tapi saya sudah mengajukan cuti karena saya tidak mau di kemudian hari status saya sebagai pegawai ditarik-tarik lagi. Saya pernah dipanggil ke inspektorat ya. Jadi saya hanya mau bilang perjuangan kita belum selesai. Belum, masih panjang. 10 tahun ini sangat merusak tatanan kita. Kita yang harusnya maju ke depan sudah lepas landas sesuai dengan Bapak pembangunan kita merencanakan dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini. Tapi faktanya hari ini kita harus menyaksikan Indonesia mundur. Betul? Betul? Mana suaranya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Faktanya hari ini kita menangis, pendidikan mundur. Betul tidak? Anak kita, cucu kita, generasi muda kita dininabobokan, dibikin tidak berdaya, dibikin menjadi kaum-kaum berbahan yang hanya tahu asik-asik dan asik. Mereka diracuni dengan segala macam medsos, dengan segala macam pengetahuan yang membuat mereka berhenti untuk berpikir maju ke depan. Mereka lebih banyak berpikir bahwa kami ini dizolimi, kami ini hanya jadi korban dari orang tua. Banyak mereka yang sedikit-sedikit mengumpat, kok nasibku begini. Mereka tidak tahu bagaimana kita dulu berjuang supaya bangsa dan negara ini ada, supaya semua ini menjadi lebih baik. Mereka dininabobokan dengan segala kebodohan. Pendidikan diacak-acak, kesehatan jauh mundur ke belakang. Siapa bilang kesehatan semakin baik? Kami sebagai dokter saat ini bertindak tidak lagi memberikan pengobatan yang terbaik, terapi yang terbaik, obat pilihan yang terbaik, tapi obat-obat dan tindakan yang sudah ditentukan. Betul tidak? Ibu-ibu bisa merasakan bagaimana ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang katanya gratis, katanya untuk rakyat, katanya untuk kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Faktanya, ibu bapak sekalian, banyak saudara-saudara kita yang tidak punya handphone, tidak mengerti IT, dipaksa untuk ngerti hanya untuk berobat. Mereka sudah lelah dengan penyakit mereka. Mereka sudah lelah dengan kesakitan mereka. Belum lagi hidup yang semakin membuat kita semua menjerit. Bahkan bukan kaum-kaum yang di bawah saja. Kita orang yang menengah pun sekarang banyak yang akhirnya jatuh miskin. Bahkan teman-teman saya yang menengah ke atas, banyak perusahaannya yang bangkrut. Karena kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia sepertinya tidak lagi menjadi prioritas di negara ini. Betul tidak? Betul tidak? Maaf ibu bapak sekalian, terpaksa saya kencangkan suara saya karena saya ingin kita semua bangun, bergerak. Cukup sudah 10 tahun ini kita diadu domba sebagai bangsa Indonesia. Sengaja kita dicarikan lawan, sengaja kita dipecah belah. Agar apa? Agar kita mudah dibodohi, agar kita mudah dikuasai. Dan sayangnya saudara-saudara kita yang pengkhianat, mereka yang tamak rakus, yang tidak pernah cukup dengan harta dan cuan, mereka terpengaruh. Mereka gadaikan nasib bangsa dan negara ini tanpa mereka sadar jika hancur bangsa ini, hancur juga cucu anak mereka semua, hancur juga masa depan mereka semua. Mereka terlalu bodoh, terlalu tamak sehingga akal sehat dan hati nurani telah hilang. Dan saya berharap dengan adanya pilkada-pilkada ini, dan saya yakin banyak di antara kita yang berbeda pandangan politik, tapi ingat, stop, jangan kita bertikai. Inilah yang diinginkan mereka. Kita terpecah belah hanya gara-gara politik itu semakin diasah. Agar apa? Agar kita tetap bodoh, agar kita tetap dikuasai. Bukan begitu? Begitu ibu bapak sekalian? Saya kira apa yang saya sampaikan, ibu bapak sekalian saya lihat lebih tua dari saya, pasti sangat paham. Dan faktanya, kita yang tua-tua ini yang saat ini malah bergerak. Yang malah harusnya kita duduk manis, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, jalan-jalan.
hanya mikir hari tua, tapi kita hari ini dipaksa turun ke jalan, dipaksa untuk berpikir keras bagaimana mengembalikan bangsa dan negara ini menjadi baik-baik kembali. Masih semangat ibu bapak sekalian? Masih semangat? Merdeka! Ternyata merdeka hanya slogan, karena faktanya banyak pribumi yang dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka, dipaksa untuk memberikan tanah mereka kepada mereka yang punya uang, yang bisa membayar agar kita semua bangsa ini bisa diusir dari tanah kelahiran kita. Apakah akan kita biarkan? Mungkin besok saudara kita di daerah Wadas, mungkin saat ini saudara kita di Tangerang, mungkin besok, bukan mustahil, kita yang angkat kaki dari bangsa dan negara ini. Betul tidak? Jika dibiarkan mereka mengambil tanah kita selangkah demi selangkah, maka jangan pernah berharap lagi bangsa Indonesia ini akan mengisi tanah air Indonesia. Jadi pesan saya, biarlah selesai pilkada ini, apapun itu, apapun perbedaan kita, harus kita sadari bahwa kita sekarang ini saat dalam adu domba. Menang kita akan jadi arang, kalah pun kita akan jadi abu. Jadi tolong disadari itu, benci jangan terlalu benci dengan sesama kita. Kita berangkulan lagi, bersatu. Kita ingat tujuan kita untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat ini, sehingga Indonesia Raya, Indonesia yang dimenangkan dengan darah tumpah nenek moyang kita, para pejuang, kembali ke tangan kita, kembali kedaulatan negara Indonesia ke tangan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala salah. Merdeka! Merdeka, semerdeka-merdekanya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh berhenti, ya, karena pilkada dan hasilnya belum selesai. Kenapa? Hasil yang ditampilkan sekarang itu masih hasil quick count yang bikin mungkin kita semua kena mental. Kenapa? Semua paslon yang didukung Jokowi kecuali DKI itu kalah telak satu putaran. Benar enggak seperti itu? Tidak, belum. Itu adalah informasi yang belum bisa kita percaya. Kenapa? Saya sudah mulai curiga sejak ada teman di sebuah WA group menampilkan, loh ini di provinsi ini sama provinsi ini jagoannya Jokowi menang 58% dengan 58%. Ini kok seperti angka sakti. Lalu saya penasaran, saya lihat itu data di situ KPU, ya. Ternyata pertama yang saya kaget adalah saya akses tadi malam sekitar jam 10 malam. Itu di 6 provinsi yang saya amati, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, 5 ya. Itu data yang diuploadnya masih banyak yang belum diupload, data C hasil. Padahal sekarang itu yang dihitung tuh sedikit, hanya untuk 2 kartu suara. Sekarang itu memang DPT-nya adalah bisa maksimal 600, tapi itu tidak cukup untuk membuat upload itu ditunda. Lalu apa bahayanya? Bahayanya adalah apakah kejadian, ya, kecurangan atau perubahan atau anomali yang terjadi di pemilu dan atau Pilpres 2024 terjadi lagi. Nah, kita harus waspada ini, ya. Untuk DKI seperti yang sudah diprediksi memang, ya,
cawe-cawe agak sulit dilakukan. Karena apa? Di daerah perkotaan di mana semua masyarakat mungkin dan mungkin juga tim ses punya data yang lengkap dan mereka menempatkan semua saksi mungkin. Tetapi di daerah bagaimana? Jadi di daerah itu, di provinsi yang lain, terutama saya lihat tuh Medan, di Sumatera Utara, Jawa Barat juga rendah sekali. Lalu apalagi yang membuat saya teringat dengan kejadian Pilpres. Itu informasi di Sirekap itu tidak ada. Ya. Kenapa? Yang ditampilkan Sirekap sekarang itu hanya upload C hasil. Itu baru dianggap adalah data mentah dan itu pun kita masih bisa sanksi. Apakah itu benar C yang otentik atau tidak? Lalu kita bagaimana? Apakah kita tidak peduli dengan hasil pilkada sekarang? Yang juga saya amati adalah jadi tidak ada info numerik, tidak ada infografis, di mana dulu ini yang membuat kita semua tahu apakah terjadi kecurangan atau tidak. Karena ada hasil info numerik yang berbeda dengan hasil info yang sesungguhnya yang ada di C hasil yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau tambah lagi faktor untuk mengadili Jokowi, jangan berhenti. Karena apa? Dia masih cawe-cawe meskipun sudah lengser. Lalu yang kedua, kenapa? Sebetulnya saya sendiri juga sudah tidak terlalu peduli siapa yang menang. Tetapi bahwa proses mulai dari pemilihan umum, pilpres, pilkada ini harus kita benahi, dibuat lebih fair. Kalau KPU boleh dengan sewenang-wenang menutup informasi yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat berupa data numerik, hasil scan dan rekapitulasinya nanti dan juga infografis, maka selesailah demokrasi kita ini. Kita tidak pernah bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar dihasilkan dari proses yang demokratis. Kalau proses sebelum pencalonan, setelah pencalonan sampai pencoblosan, mungkin kita sulit mendapatkan datanya. Tapi di Sirekap itu adalah cerminan di mana kita bisa mendapatkan yang transparan. Tapi sekarang itu ditutup. Mungkin teman-teman Bang Refli. Oh ya, yang soal Sirekap itu datanya sekarang ditutup, data numerik dan data infografis, sehingga itu masyarakat tidak bisa akses, sehingga otentifikasi dari hasil pemilu itu tidak ada. Hasilnya saya bilang itu juga tidak bisa dibilang sudah hasil akhir, ya, sudah final, dan kemungkinan juga terjadi kecurangan seperti di pemilu yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.